Mulai dari mungkin kita ingin memperhatikan sholatnya, tauhidnya, hubungannya dia dengan Allah. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Nah, betul sekali. Jadi 3 komponen itu yang ingin kita usung di program pesantren Afan, di program Ramadan di tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya di Bincang Ramadan bersama PUI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah atas karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu luar biasa, spesial banget, anak muda, ganteng, belum nikah lagi. Aduh. Ya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menggali kegiatan-kegiatan sekolah yang ada di bawah PUI. Nah, pada kesempatan ini kita undang adalah kesiswaan SMK Plus Al-Farhan, sekolah unggulan terdepan Al-Farhan. Alhamdulillah, sahabat PUI, kita pada kesempatan ini akan bincang-bincang seputar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Mungkin siapa tahu nanti juga sekolah teman-teman semua bisa kita undang juga, atau bahkan mengajukan untuk bisa menyampaikan kegiatannya. Nah, namun pada kesempatan ini kita coba yang terdekat terlebih dahulu, SMK Plus Al-Farhan. Ya, selamat pagi ya, Pak Sandi ya. Pagi. Kita ingin tahu nih gimana kabarnya, Pak Sandi. Alhamdulillah sehat. Oke. Luar biasa. Enggak kayak anak-anak. Oh, alhamdulillah luar biasa, lebih baik. Allahu Akbar, wow keren. Nah itu Al-Farhan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebagaimana tadi yang disampaikan, jadi kita akan coba menggali kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan di sekolah-sekolah PUI. Mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi. Amin. Ataupun bahkan jadi ya kalaupun misalkan masih ada yang lebih baik, ya mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi juga kita bisa lebih baik lagi, khususnya untuk Al-Farhan. Atau bahkan menjadi inspirasi buat sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Kita gali. Nah, kira-kira nih di bulan Ramadan ini di kesiswaan ada apa aja nih pesannya? Oke. Terima kasih Habis sebelumnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan di kesempatan kali ini sebuah hal yang emang rasa berharga bagi saya pribadi. Tapi izinkan saya, mungkin kami dari SMK Plus Al-Farhan ingin menjelaskan program yang ada di Ramadan, khususnya di SMK Plus Al-Farhan sendiri. Nah, ini menarik untuk tahun ini karena berbeda dari tahun sebelumnya. Dulu itu mungkin Smartren, tapi sekarang kita ramu. Ya, mungkin kita juga sekolah di bawah PUI dengan Distrik Jabar juga kita ramu program yang sekiranya pas, tidak hanya sesuai dengan Distrik Jabar, tapi kita gabungkan dengan ruh dari PUI itu sendiri. Makanya yang paling menarik dari intisab PUI itu kan Allahu ghayatuna. Nah, di situ kita gabungkan jadi program yang diarahkan dari Distrik Jabar dengan ruh atau kebiasaan di SMK Plus Al-Farhan. Dikolaborasikan. Ya, dikolaborasikan dan disesuaikan, jadi tidak menghilangkan ciri khas SMK Plus Al-Farhan.
Nah, kita namakan di kesempatan kali ini tuh di Ramadan, namanya itu adalah Ramadan Eco Fest gitu. Jadi kalau Ramadan itu mungkin ya Ramadan itu sendiri, ekonya yang di sini yang baru Bi. Jadi eko di sini mungkin karena pemerintah kita itu Distrik Jabar khususnya itu lebih menekankan pesantren ekologi. Jadi harus ada eko-ekonya, jadi harus ada cinta lingkungannya, jadi harus ada care terhadap bumi ini. Nah, makanya kita ramu menjadi nama Ramadan Eco Fest. Nah, Walaupun SMK Al-Farhan juga udah adiwiata kan. betul sebenarnya, Mak. Dan kita juga ada pendidikan lingkungan hidup. Jadi mungkin tinggal diaplikasikan, tinggal dikemas semenarik mungkin menjadi Ramadan Eco Fest. Mungkin boleh dijelaskan terkait dengan programnya? Ya. Oke, mungkin sebelum program kita punya temanya, Bi. Nah, tema ini tuh gak hanya saya tapi barudak-barudak yang kita libatkan semua karena anak OSIS, anak MPK dan lain sebagainya kita rapatkan bagaimana baiknya dan muncullah sebuah tema yang cukup menarik. Tema yang kita usungkan itu adalah saat tauhid mengakar, manfaat mengalir dan bumi ikut tersenyum. Masya Allah. Itu tema besarnya. Mungkin kalau pesantren ekologi lebih yang dari Distrik Jawa Barat itu lebih menekankan ke manfaat mengalir dan bumi ikut tersenyum. Tapi sebelum itu semua, kita ingin menguatkan dulu akar tauhidnya. Allah, basicnya. Betul Bi. Allahu goyatunanya kita ingin tanamkan ke mereka dimulai dari mungkin kita ingin memperhatikan sholatnya, tauhidnya, hubungannya dia dengan Allah. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Nah, betul sekali. Jadi 3 komponen itu yang ingin kita usung di program pesantren Afan, di program Ramadan di tahun ini gitu. Tapi kegiatan di Ramadan ini bukan hanya kali ini kan di Al-Farhan. Ya betul. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kebiasaan ini kebiasaan yang selalu diulang-ulang. Artinya kita kemas secara berbeda mungkin dari segi nama ataupun segi kegiatan. Kayak mungkin seperti mutabaah kita ganti menjadi Ramadan Glow Up. Nah ini dia salah satu mungkin kebiasaan di Al-Farhan selalu ngecek mutabaahnya, artinya dari sholatnya, dari puasanya, dan dari tilawah atau ngajinya. Mungkin kita kemas secara berbeda, kita ganti namanya menjadi Ramadan Glow Up. Nah ini lebih menarik karena kita menyesuaikan sekarang, menyesuaikan zaman sekarang Bi. Jadi mungkin ini juga bisa dicontoh di sekolah lain. Pertama mutaba'ah digital itu mereka tuh pasti di skip karena evaluasi tahun kemarin. Tahun kemarin dengan digital, tapi tidak terpantau. Meskipun bisa hasilnya bisa dilihat. Tapi kalau sekarang kita coba yang lebih dekat dengan mereka ternyata HP gitu. Nah ini salah satu contohnya ini adalah mutaba'ah yang kita buat mini namanya, mutaba'ah mini. Jadi di sini diselipkan. Jadi rata-rata anak zaman sekarang itu selalu menaruh hal-hal yang penting, uang, KTP dan lain sebagainya itu di balik si case-nya itu. Nah, kita ada ide kemarin itu, Pak, bagaimana kalau misalkan mutabahnya taruh di sini gitu. Dan di sini simpel juga, yang diukur itu adalah sholatnya, puasanya dan tilawahnya. Jadi di sini kalau dia sholat duhur tinggal dicontreng, kalau tidak juga silakan dicoret saja. Termasuk taraweh. Artinya di sini hablum minallahnya sama khususnya di sini lebih ke mutabaah hablum minallahnya. Yang tadi tauhidnya dulu mengakar yang dimulai dari sholatnya kayak gitu. Nah itu kalau kegiatan kan berarti tadi hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Kalau untuk hablum minallah nih kegiatannya apa aja nih? Yang diinikan ke anak-anak gitu. Baik. Nah, kita mulainya dari bulan kemarin sebenarnya. Dari bulan Februari kemarin kita sudah memulai kebiasaan yang baik dengan meningkatkan cinta kepada Allahnya dengan meningkatkan frekuensi membaca Al-Qur'annya. Di Al-Farhan tuh sudah terbiasa membaca Al-Qur'an sore hari. Tapi sekarang kita mulainya dari pagi hari. Dengan istilah Hotmil Quran. Tapi kita juga menyadari
seluruh siswa kita tidak semua bisa membaca Al-Quran. Artinya kita kelompokkan. Kemarin juga kita berhasil mengelompokkan mana yang sudah di tahap Al-Quran dan mana yang masih belum bisa baca Al-Quran. Artinya di setiap pagi itu kita pisahkan anak tersebut. Yang hotmil Al-Quran itu di pagi hari di auditorium. Adapun yang sedang belajar Al-Quran itu dipisahkan di aula dan di musola. Artinya secara frekuensi, tidak hanya secara frekuensi, tetapi kita juga pengen banget bahwa barudak-barudak yang tanda kutip belum bisa baca Al-Quran juga produktif. Karena sok kasihan nih kalau misalkan ya mereka tuh ngaji digabungin sama yang bisa baca Al-Quran itu terkadang pura-pura gitu. Dan itu masih ada ya yang belum bisa ya? Masih ada, karena mungkin ini juga kebiasaan di Al-Farhan itu ketika masuk PPDB di awal itu kita ngecek sudah sejauh mana kemampuan baca Al-Qurannya. Dan itu menjadi patokan kita. Ya, itu program beres. kita. Betul sekali. Dan program di Al-Farhan khususnya di Ramadan itu kita lebih mendalam lagi. Jadi dengan memisahkan mereka, meskipun Ramadan hanya 3 pekan, kita maksimalkan. Kenapa tidak? Kayak gitu. Untuk yang lainnya itu kan untuk yang tadarus Al-Quran. Ya, untuk yang lainnya sebenarnya untuk secara frekuensi tadi membaca Al-Quran di pagi hari dan siang hari. Adapun yang lainnya itu dari ada program mungkin dimulainya itu dari 2 sampai 6 Maret 2026 ada sesi di mana satu hari ngebahas tentang tauhid yang mengakar. Salah satunya itu adalah wujudnya ke sholat. Jadi ada materi. Betul. Jadi ada pemahaman selama 1 hari di situ. Dia dibimbing kebetulan sama Ustadz Jafar Siddiq ya, sama beliau nanti akan diarahkan, akan diberikan pemahaman terlebih dahulu hingga mungkin dia sampai di titik dia harus bagaimana caranya khusyuk sholat gitu. Sampai sedalam itu kita ingin memahamkan ke murid-murid SMK Plus Al-Farhan kayak gitu. Terus tidak hanya itu, karena kita juga menyesuaikan anak-anak gitu. Jadi pemahaman tentang sholat itu kan dikaitkan dengan misalkan ada film yang terkait tentang heroik dengan sholat. Misalkan ada film Bilal yang terkait dengan azannya, tauhidnya yang mengakar. Nah itu kita pertontonkan juga. Ya, supaya anak tidak jenuh ya. Betul, karena kalau ceramah 1 arah itu apalagi di bulan puasa gitu ya, aduh itu rentan untuk tidur dan untuk mengantuk gitu. Nah insya Allah itu program yang kami coba tekankan khususnya di tauhid yang mengakar. Jadi kita akarkan dulu tauhidnya, baru insya Allah kemanfaat yang mengalir terhadap sesama sama terhadap lingkungan itu insya Allah lebih mengalir. Ya, terus itu selain itu apa lagi? Selain itu lagi, nah setelah itu kita ada yang namanya setelah tauhidnya sudah mengakar, udah Allahu goyatuna gitu ya. Nah, baru kita cerminkan ke manfaat terhadap sesama. Nah, di situ kita ada namanya proker. Proker itu project kebaikan Ramadan. Nah, ini menarik karena apa? Setiap kelas yang wajib melaksanakannya. Dan kita berikan pilihan. Kita berikan pilihan. Yang pertama itu adalah membersihkan atau aksi ekologi untuk area publik. Boleh itu masjid. Itu perorangan atau per kelas? Per kelas. Per kelas. Jadi kelas itu bisa memilih. Pertama aksi ekologi yang bermanfaat seperti membersihkan masjid, musola, lingkungan sekitar rumahnya. Ataupun misalkan Pak, kemarin itu ada yang request kemarin Pak pemakaman boleh nggak? Nah itu mah kan itu juga bisa ya sebenarnya Mak. Tapi ya itu pilihan. Tapi tidak hanya itu, pilihannya juga bisa berbagi takjil. Nah tapi itu wajib dibersamai oleh wali kelasnya masing-masing karena acaranya itu sore hari. Itu maksudnya supaya kita bisa mengetahui di upload. Nah di ujung acara nanti di closing itu kita lombakan namanya video vlog terbaik untuk setiap kelas mana nih yang pesannya itu lebih nyampe. Karena dari proker itu sendiri project kebaikan Ramadan itu sangat sangat insya Allah kerasa ke barudak.
karena mereka sendiri yang terjun langsung ke masyarakat kayak gitu. Nah itu. Dan itu dibangun atas dasar kesadaran diri, Betul. bukan karena program ini, tapi lebih supaya itu lebih kesadaran ke mereka ya. Betul, supaya, betul. Bahkan mereka juga diberikan pilihan. Artinya kita tidak mematokkan kamu harus membersihkan masjid, kamu harus membersihkan musola. Tidak, tapi kita memberikan pilihan. Namanya anak zaman sekarang kan ada will-nya lah gitu untuk memilih. Nah, insya Allah itu lebih meningkatkan kesadaran. Nah, mungkin bisa dicontoh sama sekolah-sekolah lain juga bahwa ketika kita memberikan pilihan kepada anak, ada anak itu tumbuh rasa bahwa oh saya punya sense untuk memilih, untuk sadar untuk bisa memilih program mana yang ingin dibangun. Ya. Terus untuk alamnya gimana? Nah, untuk alamnya juga kita sebenarnya lebih bisa menyesuaikan yang program dari Distrik Jabar, tapi mereka memberikan pilihan juga untuk dari program Distrik Jabar. Pertama menanam pohon, yang kedua membuat taman pojok hijau, terus aksi ekologi ke masyarakat. Nah, tapi khusus untuk di Al-Farhan kita pilih dan kita sepakati itu ada lomba, namanya lomba Tamara namanya. Tamara itu bukan Tamara Blazinski, bukan ya, bukan. Tapi singkatan dari Taman Mini Al-Farhan Ramadan. Jadi ini kita lombakan per kelas. Jadi setiap kelas diberikan bukan lahan ya, emang di depan kelasnya itu kalau di SMK Besar Al-Farhan itu ada taman. Jadi di depan kelasnya masing-masing. Ya, betul sekali. Jadi di depannya kelasnya masing-masing kita berikan kesempatan untuk mereka sekreatif mungkin untuk membuat taman yang secantik mungkin, dengan syarat mereka harus menamai si taman tersebut dengan nama yang sekreatif mungkin, dan tidak hanya itu, tamannya itu harus ada pesan. Ada pesan tertulis di taman tersebut. Kayak misalkan mungkin ada beberapa siswa yang memilih Garden of Jannah, misalkan apapun lah itu terserah mereka, tapi yang jelas nanti kita akan lombakan di ujung acara. Kita akan memilih kita akan memilih kelas mana yang membuat taman yang secantik itu. Tapi tidak itu yang kan program Tamara ini, project ini kan di awal-awal. Nah, PR-nya mereka itu tidak hanya membuat, tapi sepekan ke depan itu mereka harus merawat. Dan itu salah satu. Nah itu, tapi itu juga salah satu penilaian kami. Jadi kriterianya itu tidak hanya oh kamu membuat taman yang bagus banget, yang keren banget, yang asik banget gitu yang dilihat, tapi bagaimana cara menjaganya itu. Karena itu amanah dari Distrik Jabarnya itu seperti itu. Gitu. Ya emang kita juga suka seperti itu kan. Iya. Gitu. Sudah biasa sebenarnya, Mas. Ya. Kalau ini secara itu respon dari anak-anak itu sendiri gimana tuh? Oke. Sebenarnya mungkin pertama ini adalah tantangan untuk kita. Bagaimana caranya mereka bisa ikut terlibat 100%. Tapi tantangannya itu adalah bagaimana tadi mereka terbangun kesadaran dirinya untuk bisa ikut terlibat. Ya trik kita bagaimana caranya, yaitu kita memberikan pilihan di setiap project. Kalau misalkan projectnya Pak ini sok mangga terserah, karena kalian yang menjalankan. Pak boleh nggak vlognya ala-ala gini, sok mangga, sekreatif kalian, nanti kita akan menilai. Terus untuk responnya bagaimana barudak, Abdi mah lihatnya ketika menjelaskan, ketika konten anak-anak tersebut dijelaskan lewat konten, itu mereka antusias sebenarnya mah. Antusias itu dalam artian bahkan ada kelas dulu 11.2 DKV ya. 11.2 DKV itu udah mulai proyeknya dari kemarin gitu. Bahkan meskipun deadline-nya lama gitu, deadline pengumpulan vlognya gitu ya, tapi mereka udah curi start duluan. Keren banget untuk kelas itu, kelas 11.2 DKV namanya anak asuhan Bu Eka. Ya, jadi mereka langsung curi start, kemarin langsung memilih prokernya itu berbagi tajil. Nah, dan dia langsung di tahap editing gitu. Wah, itu respon yang luar biasa kalau kata Abdi mah gitu. Alhamdulillah. Jadi responnya anak bagus. Alhamdulillah, karena pertama kita berikan pilihan, yang selanjutnya itu adalah kita memberikan ruang untuk kreativitas gitu. Jadi mungkin kalau di Al-Farhan itu bukan anti ya,
anti sekali memberikan bahwa kamu harus gitu, kamu harus A, kamu harus melaksanakan A. Tapi untuk mencegah itu semua kita berikan pilihan selama sesuai syariat gitu. Dibangun kesadaran dirinya ya. Betul sekali. Kalau untuk respon guru gimana itu respon guru? Nah, respon guru SMK Pusat Albanan. itu juga salah satu tantangan juga karena yang terlibat di program ini tidak hanya murid secara keseluruhan tetapi guru. Ya. Adapun guru saya rasa karena ini adalah bagian dari pembelajaran mendalam. Di program Ramadan Ecofest ini adalah praktek dari program praktek dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Bagi Abdi melihat sih beberapa guru merespon dengan hal ini dengan luar biasa. Artinya seperti Abdi lihatnya indikatornya banyak guru yang menanyakan gitu. Pak, kapan Ramadan Ecofest itu katanya. Pak, ini teh mutabahnya harus digimanakan. Pak, dan lain sebagainya. Artinya mereka ikut aktif terlibat menanyakan tentang program ini. Dan kita juga sudah sounding di grup gurunya dan alhamdulillah khususnya wali kelas itu memilih untuk terlibat secara aktif karena bagi Abdi ini bukan tentang hanya program kesiswaan di SMK Plus Al-Farahan, tapi ini adalah program SMK Plus Al-Farahan yang harus kita running bersama gitu. Ya, nah dari semua rangkaian kegiatan itu ada puncak acara nggak gitu, misalkan ada puncak acara atau semacam atau gitu, ada nggak? Oh baik, adapun program closing ya kita sebutnya, closing itu kita tanggalkan itu di tanggal 13 tanggal 13 hari Jumat 13 Maret itu kita khususkan untuk closing. Nah di situ juga ada tidak hanya pemateri utama yang kita undang dari luar, tapi kita juga akan ada yang namanya santunan anak yatim. Nah, santunan anak yatim ini tidak hanya dari yayasan, ini juga ikut terlibat mungkin dari karena kita sudah programkan. Kita sudah programkan dengan menyesuaikan dari Distrik Jabar juga sebenarnya, Mas. Dari Distrik Jabar itu ada program poe ibu, 1 poe 1.000 katanya. Tapi kalau dari kami tidak membataskan. Jadi setiap hari panitia OSIS MPK itu berkeliling ke siswa bagi mereka yang ingin menyumbangkan sebagian rezekinya sok mangga setiap hari karena kita akan keliling setiap hari dan itu akan dialokasikan dananya itu untuk closing di akhir acara untuk santunan anak yatim. Jadi itu juga sudah diberi edukasi, sudah diinformasikan ke seluruh siswa. Jadi Abdi rasa insya Allah mereka akan memahami karena di puncak acara itu ada santunan anak yatim. Tapi tidak hanya itu, closing itu pasti kan diutamakan harus meriah gitu ya. Nah ini kita juga ada penampilan karya siswa, kreativitas siswa. Di sana juga mungkin ada akustik, ada pembacaan puisi, ada istilahnya seluruh siswa yang mau tampil sok mangga kata gitu. Dan makanya kemarin juga mereka udah mulai latihan. Seantusias itu mereka untuk tampil di closing tersebut gitu. Insya Allah tanggal 13 ya guys, 13. Ya mudah-mudahan aja. Mungkin ada pesan gak nih buat anak-anak remaja yang lain atau sekolah-sekolah yang lain untuk sebagai mengisi kegiatan di bulan Ramadannya, misalkan saya emang nggak ada di sekolah atau mungkin dia jadi pionir penggerak di sekolahnya atau gimana, mungkin enggak pesan-pesannya mungkin untuk guru-gurunya atau untuk murid-muridnya, murid-muridnya. Untuk murid-muridnya. Oke, mungkin untuk murid-muridnya mungkin mungkin Abdi Pak Sandi ya. Ya anggap aja Bapak sendiri dimanapun kalian berada gitu ya. Yang lagi rebahan, yang lagi HP-nya miring ya kan. Sok mangga dengarkan pesan ini, mungkin bukan hanya pesan sih, ini lebih ke ya kita bicara dari hati ke hati. Bapak hanya berpesan ini adalah momen yang sangat spesial, momen Ramadan ini. Sayang kalau kita menyia-nyiakan hanya dengan HP miring kalian
Paham kan HP miring kalian? Main games misalkan atau scrolling unfaedah, alangkah lebih baik khususnya mungkin anak-anak alfarhan ataupun siswa di luaran sana, ambil momen ini, amalkan amalan Ramadan ini ke arah yang lebih baik, ke amal-amal yang emang produktif, khususnya untuk anak-anak muda di luar sana. Bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Dan Bapak pernah waktu itu baca konten kayak gini, khususnya untuk anak muda. Manfaatkan sebaik mungkin masa mudamu, karena bisa jadi kamu tidak bisa diberikan kesempatan oleh Allah masa tuamu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, apalagi bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, tua maupun muda. Terima kasih. Paling itu. Oke. Kalau terakhir lagi nih. Oleh siap. Buat orang tua ataupun guru-guru mungkin supaya itu jadi penguat ya, bagi betul. Mereka. Mudah-mudahan dengan acara ini mereka menjadi terenyuh untuk menggerakkan anak-anaknya atau siswa-siswanya untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Kira-kira apa? Siap. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang sama-sama berjuang seperti saya di luaran sana, Bapak Ibu guru kali ya. Ya mungkin ini lelah gitu ya. Mungkin ini sebuah tanda kutip beban, tanda kutip ya. Tapi kalau kita ingatkan lagi, apalagi kita sekolah PUI gitu ya, dengan intisabnya Allahu Ghayatuna, ya insya Allah dengan kalimat magic itu akan membuat kita itu lebih tenang dalam menjalankan setiap detik bersama mereka. Tapi mungkin kalau pesan dari Abi pribadi, saya selalu tertarik dengan kata-kata seperti ini. Waktu itu kalau masalah, Abdi lupa Dr. Widodo atau siapa gitu yang memberikan wejangan ini, atau kemarin pas pembelajaran mendalam, beliau juga menjelaskan bahwa ubah kata-kata mengajarkan, tapi lebih ke membelajarkan anak. Nah, di Ramadan kali ini pun sama. Prosesnya bukan tentang kami mengajar siswa, tapi kita membelajarkan siswa. Artinya apa? Itu dua konteks yang berbeda. Jika kita mengajarkan siswa atau kita mengajarkan murid itu sebagai objek. Dan di zaman sekarang itu udah nggak cocok lagi. Nah, sekarang akan lebih efektif dan akan lebih Masya Allah gitu ya, kita membelajarkan murid karena kita memposisikan murid itu sebagai subjek dari pembelajaran. Sesederhana kita memberikan pilihan, sesederhana kita memberikan rasa nyaman, aman ketika pembelajaran itu ada. Ya, pesan dari Abdi, mari kita membelajarkan anak, bukan mengajarkan anak, dengan penuh keikhlasan dan Allahu Ghayatuna di hati kita semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih pada pesan. Ya, sahabat PUI, alhamdulillah kita barusan sudah berbincang-bincang seputar kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Sudah berjalan dan ada kegiatan yang belum terlaksana di SMK Pusat ini. Benar-benar ini menjadikan inspirasi bagi kita semua, terutama selama di kegiatan bulan Ramadan. Ingat, bulan Ramadan ini adalah bulan perbaikan, bulan menggapai cita-cita apa yang kalian harapkan. Saya yakin, ketika kalian punya cita-cita yang luar biasa, justru disinilah waktunya, kesempatan di bulan Ramadan inilah waktunya untuk membuktikan, karena Allah itu maha segala-galanya. Anda mau apapun, saya yakin, dekati Allah, kesempatannya ini di bulan Ramadan. Ketika kalian mau cita-cita setinggi apapun, dekati Allah, kesempatan ada ini di bulan Ramadan. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menggapai, meraih masa depan Anda untuk bisa sukses di masa yang akan datang. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa kita raih semuanya, termasuk apa yang Anda inginkan.
In uridu ila islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.